Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Injil hari ini menampilkan kepada kita sekalian bagaimana Yesus menangisi kota Yerusalem. Ketika Yesus sudah dekat dan melihat kota itu, kota Yerusalem, dia menangisi kota itu, katanya. Betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti jalan damai sejahtera itu. Tetapi hal itu tersembunyi bagi matamu. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, Yesus bukan hanya marah di bait Allah atau ketika dia mengajar dengan tegas, tetapi di sini dia menangis. Air mata Yesus bukan karena kekecewaan pribadi, tapi karena kasih yang mendalam kepada orang-orang yang ia tahu akan binasa. Dia melihat Yerusalem, kota yang sungguh dikasihi, sedang berjalan menuju kehancuran karena mereka menolak damai sejahtera yang ditawarkan Allah melalui dia. Maka kita bertanya, mengapa atau apa yang membuat Yesus sampai menangisi Yerusalem? Ternyata orang-orang Yerusalem tidak mengenal waktu lawatan Allah. Yesus datang sebagai Raja Damai. Dia masuk ke Yerusalem menunggangi seekor keledai sesuai dengan nubuatan Zakaria dalam kitab Zakaria bab 9 ayat 9. Tapi mereka ini, orang-orang Yerusalem, mengharapkan raja politik yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Mereka melewatkan Mesias sejati karena ekspektasi mereka yang salah. Maka pada akhirnya mereka menolak jalan damai sejahtera. Damai yang Yesus tawarkan bukan damai tanpa perang Romawi, tetapi damai antara manusia dengan Allah. Mereka lebih memilih damai sejahtera duniawi daripada damai yang kekal dari Allah yang Yesus bawa. Maka yang terjadi adalah kehancuran total atas Yerusalem. Yesus bernubuat dengan tepat pada tahun 70 Masehi, tentara Romawi di bawah Titus akan mengepung dan meratakan Yerusalem. Bait Allah dihancurkan, ratusan ribu orang meninggal. Semua karena apa yang dikatakan oleh Yesus, engkau tidak mengenal waktuku saat dikunjungi oleh Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, apa inspirasi permenungan hari ini untuk kita? Apakah kita sedang melewatkan lawatan Tuhan dalam hidup kita? Tuhan itu sering mendekat melalui firman yang kita baca, nasihat dari saudara-saudari seiman, penderitaan, kesulitan yang memurnikan, atau bahkan kegagalan yang seharusnya membawa kita kepada pertobatan. Tapi sering kita sibuk dengan Yerusalem diri kita sendiri, kesenangan kita sendiri,
dengan karir kita, ambisi-ambisi kita, kenyamanan-kenyamanan kita, relasi-relasi kita. Dan kita tidak peka bahwa sekarang adalah waktu lawatan Tuhan. Maka sebenarnya Yesus masih menangisi kota-kota dan jiwa-jiwa yang menolaknya. Bayangkan Yesus hari ini melihat kota kita, keluarga kita, tempat kerja kita, komunitas-komunitas kita. Apakah dia masih menangis? Karena banyak orang masih mencari damai di tempat yang salah. Popularitas, jalan pintas, relasi yang tidak sehat, pikiran-pikiran negatif, pikiran saling menjatuhkan satu sama lain. Agama hanya sebatas tindakan ritual, tapi belum berlandaskan atas kasih. Inilah saatnya di mana Yesus sementara menangisi kita. Maka mari Bapak Ibu, semoga hari ini masih disebut hari ini. Artinya selama kita masih bernafas, masih hidup, masih ada kesempatan. Hari ini adalah kata harapan dalam Ibrani bab 3 ayat 13 dan juga 2 Korintus bab 6 ayat 2. Hari ini adalah harapan. Jangan biarkan hari ini berlalu tanpa kita mengenal dan menerima jalan damai yang Yesus tawarkan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan berkeras hati. Seperti yang ditulis dalam Ibrani bab 3 ayat 15. Sekali lagi, hari ini kalau kita mendengarkan suaranya, jangan keraskan hatimu. Semoga kita semakin peka terhadap kasih dan panggilan Tuhan Yesus yang begitu besar maknanya untuk hidup kita. Semoga Yesus tidak menangisi kita, tapi Dia bangga atas kita karena seluruh perjalanan hidup kita yang memancarkan kasih, sukacita, damai sejahtera, dan pengampunan itu. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.